Selamat datang di WebRec. Oke guys, di setiap project kalian pasti kalian menggunakan form. Entah itu untuk registrasi user atau apalah itu. Pasti kalian menggunakan form. Butuh yang namanya form. Kurang lebih seperti contoh di sini aku punya 3 inputan form, name, email, dan age. Make sure ini jalan. Oke, it works. Oke, jadi di sini kalian pasti akan melakukan hal yang sama ya, seperti aku saat ini. Deklarasikan input dengan atribut value, name, dan onChange. Value dan onChange ini terlihat gimana? Bosan ya. Karena kita harus mendeklarasikan useState sebanyak inputan yang kita buat di sini. Aku ada 3 inputan, berarti aku harus deklarasikan 3 state dengan nama variabel yang berbeda. Atau mungkin cukup satu state yang mana berisikan objek. Itu juga bisa. Tapi caranya itu ya masih bosan banget lihatnya, apalagi lihat gini structure gini, aduh, secara struktur itu terlihat bosan. Jadi ya di sini aku akan melakukan sesuatu yang baru, yang fresh gitu kan, yang mana nggak wasting of time, jadi lebih efisien, lebih mudah ya, lebihnya banyak lah pokoknya gitu. Jadi di sini akan ku perkenalkan nama library baru yang bukan baru, sebenarnya agak lama, yang bernama React Hook Form. Coba kalian install ini, karena aku udah menginstal jadi nggak perlu ku install lagi. Jadi di sini bagaimana cara implementasi React Hook Form. Di React Hook Form kita nggak perlu deklarasikan state sebanyak ini. Jadi ku panggil dulu aja ya mungkin ya. Use form React Hook Form. Oke, ini. Oke. Jadi React Hook Form ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada register, ada apa ya? Handle submit, mungkin dua ini dulu yang aku kenalkan. Oke, terus gimana cara implementasinya? Apakah kita masukkan use form ini dengan value seperti useState kayak gini, string, number, boolean mungkin, atau enggak gitu caranya. Jadi langsung saja aku implementasikan. Pertama, oke, kita coba hapus keribetan ini. Kita hapus keribet-ribetan ini. Oke, aman ya. Terus coba aku implementasikan how this work. Use formnya berarti coba kita destruktifkan tentang register itu dulu. Register masuk, terus kita berikan nama state atau variabel yang nanti akan kita store value setiap inputnya itu ke situ. Jadi mungkin name ini, terus di sini sesuai aja ya berarti ya, email, terus di sini adalah age kayak gini. Nah, coba kita save. Oke, it works. Tapi di sini kalian bingung lah, terus kemana ini? Ini kemana nih? Value-nya di store kemana gitu kan? Oke, jangan bingung dulu. Coba kita lanjutkan dengan step berikutnya. Kita lihat di handle submit. On submit. Oke, ini handle submit. Terus kita masukkan di dalam handle submit itu sebuah function gitu kan, a new function, atau bisa kita coba langsung gini, console.log a gitu kan. Ini berisi data ya teman-teman. Coba ku console.log, terus ini ku save dulu, submit. Oops, oh ya sorry, ini errornya pasti karena si email. Nah ya kan. Oke, kita masuk sini lagi, submit. Salah. Oke, di sini. Nah ini dia, age, email, name berdasarkan register tadi ini. Jadi ini variabel-variabel yang telah kita bentuk tadi. Oke, terus bisanya gitu doang? No. Di sini kita bisa di parameter kedua di dalam register ini, yang parameter pertama mendeklarasikan nama state atau variabel, yang kedua ini berisikan sebuah option yang mana berisikan required, kita menjadi true. Jadi kalau salah satu form ini dari ketiga ini tidak kita inputkan, maka akan terjadi one atau terjadi error gitu ya. Coba kita lihat dulu, kita reload, kita coba klik submit. Oke, langsung gitu ya. Oke, karena ini required. Oke,
Setelah itu coba aku bikin functionnya dulu, function untuk on submitnya ya, submit. Ini kode M, hapus. Oke. Terus coba submitnya aku masukkan ke dalam sini kayak gini. Oke. Jadi kayak gini doang. Dan jadi kita nggak perlu ini use state 3 tadi itu yang ini capek sih. Kalau bikin ini capek. Mending gini kan. Nah, sangat ringkas. Di sini kita tidak perlu yang namanya value, tidak perlu namanya on chain. Chain mana? Nah, ini nggak perlu. Cukup gini aja. Pertama ini udah kelihatan ya simpelnya seperti apa dan nggak bosen dilihatnya. Terus yang kedua, Bang, gimana kalau semuanya kita butuh value dari input form ini? Nah, apakah kalau kita panggil nama state-nya seperti ini, name, jadi kayak console.log name gini, nggak bisa lah. Ini muncul karena dari sini ya. Coba ini kita komen gini. Nah, dia pasti lah ini name dari mana gitu kan. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Terus caranya gimana? Di use form ini dia memberikan fasilitas yang bernama get values. Jadi gitu, get values. Misal di sini coba aku bikin p tag yang mana bersihkan get values-nya yang bernama name, udah gitu doang. Get values terus nama state-nya sesuai nih, berarti name yang ingin aku panggil. Coba kita save terus kita ketikkan apa di sini. Gini h gini, terus coba kita submit, kita coba console.log. Oke, di sini muncul ya. Oke, jadi udah muncul ya get values. Terus kalau gini-gini nggak se-real time yang kupikirkan ya teman-teman. Terus ya kurang lebih kayak gini ya get values, bisa kalian store ke dalam variable baru gitu, atau kalian langsung masukkan ke dalam use state mungkin kalau kalian masih menggunakan use state. Oke, kurang lebih gitu penggunaan get values. Terus seumpamanya kalian ingin membuat suatu error sendiri, jadi tidak defaultnya dari form ini, nah kan defaultnya kan nah gini doang. Jadi kalian pengen munculin error di bawah, jadi gimana kita mendapatkan trigger dari input tersebut agar supaya kita tahu di salah satu inputan form ini ada yang belum diisi atau gimana nanti terstore ke dalam suatu variable error. Nah, di use form kita bisa lakukan itu juga, cukup menggunakan form state yang mana di form state ini berisikan errors kalau nggak salah. Iya, ini. Jadi coba ku console.log dulu kayak gimana error log errors. Coba kita save. Kemudian di sini ada, coba kita inputkan name, terus kita nggak masukkan age. Jangan sampai kita submit dulu. Kita lihat di console.log. Oke, kemudian coba kita submit age. Oke ya, age gini. Jadi error ini adalah sebuah objek kosong awalnya. Terus dia akan terisi suatu case baru, key baru atau objek baru ketika salah satu input tadi ini tidak kita isi. Jadi kayak gitu, dengan catatan setiap input ini memang benar-benar required gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Coba kita hapus semuanya, terus kita submit. Nah, maka yang muncul di sini ada 3 objek, yaitu age, email, dan name. Nah, jadi kalian bisa implementasinya mungkin kayak gini ya. Class name. Terus di dalam class name ini jika errors.name ada gitu kan, berarti kalian panggil kelas error. Jika tidak, berarti kelas input gitulah, semua gitu kan. Jadi implementasinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Cukup simpel, sederhana, praktis, efisien ya, kurang lebih kayak gitu penggunaan errors itu tersebut. Oke, mungkin ini bisa kalian implementasikan di project-project kalian, jadi kalian gak butuh lagi yang namanya ini
use state kita hapus, import punya kita hapus juga. Cukup sesimpel dan sepraktis ini gitu kan. Oke bang, semisal aku setelah menginputkan semuanya ini, aku ingin formnya ini, inputannya ini kosong lagi, jadi kayak di clear gitu kan, bersih lagi. Gimana tuh caranya? Oke, caranya sebenarnya sangat mudah ya. Balik lagi, useform mengfasilitasi kita dengan metode yang bernama reset. Oke, coba reset ku implementasikan di sini. Oke, mungkin ku set timeout dulu ya. Set timeout 2 detik lah ya, cukup. Jadi kayak seolah-olah kita store ke sebuah API gitu kan. Tinggal call gitu, gini doang. Nah, reset gitu doang. Coba kita implementasikan. Ini kita clear ini dulu. Coba ini ku komen biar nggak terlalu banyak yang muncul gitu kan. Ini juga aku komen biar nggak terlalu banyak yang muncul. Terus coba aku submit di sini. Submit, tunggu 2 detik, 1 2 clear. Oke, kayak gitu ya, cukup gini doang. Terus semisal kalian ingin mengclear ke spesifik input, semuanya aku cuma ingin mengclearkan di bagian email gitu doang deh. Cukup kalian masukkan objek tadi yang bernama email, udah gini doang. Kalian save. Ups, ini harus ada email ini. Terus coba kalian submit, tunggu 2 detik. Itu 2. Oke, email hilang, clear. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sangat simpel. Jadi ya, implementasikan ini di project-project kalian dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.